Pernahkah kalian membayangkan satu pasukan besar datang dengan niat meruntuhkan Ka'bah, rumah ibadah paling suci di Makkah? Mereka datang dari Yaman, dipimpin seorang penguasa kuat bernama Abraha, membawa pasukan besar dan seekor gajah perang yang belum pernah dilihat orang Arab sebelumnya. Tujuannya hanya satu, menghancurkan Ka'bah dan mengalihkan seluruh ibadah haji bangsa Arab ke sebuah gereja megah yang ia bangun di Sana'a. Namun yang terjadi kemudian justru menjadi salah satu peristiwa paling luar biasa. Pasukan yang tampak tak tertandingi itu akhirnya hancur, bukan oleh tentara manusia, tetapi oleh cara yang sama sekali tidak mereka bayangkan. Inilah kisah yang kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah, peristiwa yang bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk lebih jauh ke kisahnya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Karena di kanal Lentera Kisah ini, kita akan menelusuri perjalanan sirah Nabawiyah secara runtut dari sumber-sumber klasik yang otoritatif, agar setiap peristiwa besar dalam sejarah Islam bisa kita pahami dengan lebih jernih dan utuh. Riwayat dalam tafsir At-Tabari menjelaskan awal mula peristiwa yang kemudian dikenal sebagai kisah pasukan gajah. Kisah ini bermula dari seorang penguasa Yaman bernama Abraha. Dialah yang akhirnya memimpin pasukan besar menuju Makkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah, rumah suci yang sejak lama dimuliakan oleh bangsa Arab. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq, Abraha pernah membangun sebuah gereja yang sangat megah di kota Sana'a, dan gereja itu ia beri nama Al-Qulais. Bangunan itu dibuat dengan sangat mewah. Pada zamannya, hampir tidak ada bangunan yang menandingi kemegahannya di seluruh negeri. Setelah gereja itu selesai dibangun, Abraha menulis surat kepada Raja Najasyi, penguasa Habasyah. Dalam surat itu ia berkata, "Wahai Raja, aku telah membangun untukmu sebuah gereja yang belum pernah dibangun oleh raja manapun sebelum engkau. Dan aku tidak akan berhenti sampai berhasil mengalihkan haji orang-orang Arab menuju gereja ini." Kabar tentang surat Abraha itu pun menyebar di tengah bangsa Arab. Ketika berita itu sampai kepada seorang lelaki dari Bani Fuqaim, ia sangat marah. Baginya rencana itu adalah penghinaan terhadap Ka'bah yang selama ini menjadi tempat haji bangsa Arab. Lelaki itu kemudian diam-diam pergi menuju Sana'a. Ia masuk ke dalam gereja Al-Qulais. Di sana ia melakukan tindakan yang sangat menghina tempat itu. Ia membuang kotorannya di gereja itu. Setelah melakukan penghinaan itu, ia segera kembali ke negerinya. Ketika peristiwa itu sampai kepada Abraha, ia bertanya dengan marah, "Siapa yang melakukan ini?" Orang-orang menjawab, "Seorang dari penduduk rumah yang dihormati oleh bangsa Arab di Makkah. Ia melakukan itu karena mendengar ucapanmu bahwa engkau ingin mengalihkan haji orang-orang Arab ke gereja ini. Ia ingin menunjukkan bahwa bangunan ini tidak pantas menggantikan Ka'bah." Mendengar penjelasan itu, kemarahan Abraha memuncak. Ia bersumpah akan berangkat menuju Makkah. Ia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu, di sekitar Abraha terdapat beberapa orang Arab yang datang ke istananya untuk mencari perlindungan dan kedekatan dengannya. Di antara mereka ada seorang lelaki bernama Muhammad bin Khuza'i bin Huzabah dari Bani Sulaim. Ia datang bersama beberapa orang dari kaumnya, termasuk saudaranya yang bernama Qais bin Khuza'i. Suatu hari, ketika mereka berada di tempat Abraha, seorang budak datang membawa makanan dari Abraha untuk mereka. Makanan itu adalah hidangan yang biasa dimakan Abraha, yaitu daging dari hewan yang dikebiri. Namun ketika makanan itu dihidangkan, mereka berkata, "Demi Allah, jika kita memakan ini, orang-orang Arab tidak akan berhenti mencela kita selama kita hidup." Maka Muhammad bin Khuza'i berdiri dan menemui Abraha. "Wahai Raja, hari ini adalah hari raya bagi kami. Pada hari seperti ini, kami tidak memakan makanan, kecuali bagian dada dan kaki hewan." Abraha menjawab, "Baik, kami akan mengirimkan kepada kalian makanan yang kalian sukai. Sesungguhnya aku hanya ingin memuliakan kalian dengan makanan dariku, karena kedudukan kalian di sisiku." Setelah itu, Abraha bahkan memuliakan Muhammad bin Khuza'i. Ia memberinya mahkota kehormatan dan menjadikannya pemimpin atas suku Mudar. Lalu Abraha memerintahkannya untuk berkeliling di tengah bangsa Arab. Tugasnya adalah mengajak mereka berhaji ke gereja Al-Qulais di Sana'a. Muhammad bin Khuza'i pun berangkat menjalankan tugas itu.
Namun ketika ia sampai di wilayah Bani Kinanah, kabar tentang misinya sudah lebih dulu sampai kepada penduduk Tihama. Mereka mengetahui bahwa ia datang untuk mengajak bangsa Arab meninggalkan Ka'bah dan berhaji ke gereja Abraha. Maka mereka mengirim seorang lelaki dari Bani Hudzail. Namanya Urwah bin Hiyad al-Mulashi. Lelaki ini menghadang perjalanan Muhammad bin Khuzai. Lalu ia melepaskan sebuah anak panah. Panah itu mengenai Muhammad bin Khuzai, dan ia pun tewas di tempat. Ketika Muhammad bin Khuzai terbunuh oleh panah itu, saudaranya Qais bin Khuzai yang berada bersamanya segera melarikan diri. Ia kembali menemui Abraha. Di hadapan penguasa itu, ia menceritakan bagaimana saudaranya dibunuh oleh orang-orang Arab di wilayah Bani Kinanah. Kabar itu justru semakin menyulut kemarahan Abraha. Amarahnya semakin besar. Ia pun bersumpah akan memerangi Bani Kinanah, dan ia kembali menegaskan sumpahnya untuk berangkat ke Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Setelah tekadnya bulat, Abraha memerintahkan seluruh pasukan Habasyah untuk bersiap. Mereka mempersiapkan perlengkapan perang. Dalam rombongan itu, Abraha membawa seekor gajah perang. Ketika kabar ini sampai kepada bangsa Arab, mereka sangat terkejut. Rencana penyerangan terhadap Ka'bah bukan perkara kecil. Bagi mereka, Ka'bah adalah rumah suci yang dimuliakan sejak lama. Karena itu banyak orang Arab memandang bahwa melawan pasukan ini adalah kewajiban untuk membela rumah Allah. Di antara orang yang bangkit menentang Abraha adalah seorang tokoh dari kalangan bangsawan Yaman. Namanya Dzunafar. Ia termasuk orang terpandang di kalangan kaumnya, bahkan dikenal sebagai salah satu pemimpin mereka. Dzunafar kemudian mengajak kaumnya dan siapapun dari bangsa Arab yang bersedia untuk memerangi Abraha. Seruan itu adalah ajakan untuk membela Ka'bah dan mencegah kehancurannya. Sebagian orang Arab menyambut seruan itu. Mereka berkumpul dan menghadang pasukan Abraha. Pertempuran pun terjadi. Namun pasukan Abraha terlalu kuat. Pasukan Dzunafar akhirnya kalah. Para pengikutnya tercerai-berai. Dan Dzunafar sendiri tertangkap sebagai tawanan. Ketika Abraha hendak membunuhnya, Dzunafar berkata, "Wahai Raja, janganlah engkau membunuhku. Barangkali keberadaanku bersamamu justru lebih bermanfaat bagimu daripada kematianku." Abraha pun mempertimbangkan perkataannya. Ia akhirnya tidak membunuh Dzunafar. Ia hanya menahannya sebagai tawanan dan membelenggunya. Riwayat menyebutkan bahwa Abraha memang dikenal sebagai orang yang cukup tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Pasukan itu kemudian terus melanjutkan perjalanan menuju Makkah. Ketika mereka sampai di wilayah Khatsam, pasukan Abraha kembali dihadang oleh orang-orang Arab. Kali ini yang memimpin mereka adalah Nufail bin Habib. Ia datang bersama dua kabilah besar dari Khatsam, yaitu Syahran dan Nahis, serta beberapa kabilah Arab lainnya. Mereka mencoba menghentikan pasukan Abraha. Pertempuran kembali terjadi, namun hasilnya sama. Pasukan Arab kembali dikalahkan. Nufail bin Habib pun tertangkap sebagai tawanan. Ketika Abraha hendak membunuhnya, Nufail berkata, "Wahai Raja, jangan bunuh aku. Aku dapat menjadi penunjuk jalan bagimu di negeri Arab, dan kedua tanganku ini akan menjamin bahwa dua kabilah Khatsam, Syahran dan Nahis akan tunduk dan taat kepadamu." Abraha menerima tawaran itu, memaafkan Nufail dan membebaskannya. Sejak saat itu, Nufail berjalan bersama pasukan Abraha menunjukkan jalan menuju Makkah. Perjalanan itu terus berlanjut. Ketika pasukan Abraha sampai di Taif, para pemimpin kabilah Tsaqif keluar menemui mereka. Pemimpin mereka saat itu bernama Mas'ud bin Mu'attib. Ia datang bersama beberapa orang dari kaumnya. Mas'ud berkata kepada Abraha, "Wahai Raja, kami adalah hamba-hambamu. Kami mendengar dan taat kepadamu." Lalu ia menjelaskan sesuatu yang penting. "Rumah yang ada di negeri kami ini bukanlah rumah yang engkau tuju. Yang ia maksud adalah berhala Al-Lata yang berada di Taif. Rumah yang engkau maksud adalah rumah yang berada di Makkah, yaitu Ka'bah. Jika engkau membutuhkan penunjuk jalan menuju ke sana, kami akan mengirim seseorang untuk menuntunmu." Dengan sikap itu, orang-orang Tsaqif memilih untuk tidak melawan. Mereka mengirim seorang lelaki bernama Abu Rigal untuk menjadi penunjuk jalan bagi pasukan Abraha. Abraha pun melanjutkan perjalanan bersama Abu Rigal hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat bernama Al-Mughammas. Namun ketika sampai di sana, Abu Rigal meninggal dunia.
Sejak saat itu, bangsa Arab mengenang perbuatannya sebagai pengkhianatan. Karena itulah kuburannya di tempat itu selalu dilempari batu oleh orang-orang Arab. Ketika Abraha berhenti di Al-Mughammas, ia mengirim seorang panglima dari Habasyah, namanya Al-Aswad bin Maqsud. Ia diperintahkan memimpin pasukan berkuda menuju Makkah. Pasukan itu kemudian memasuki wilayah sekitar Makkah dan merampas harta milik penduduknya. Mereka mengambil banyak harta milik Quraisy dan kabilah-kabilah lain. Di antara harta yang dirampas itu, terdapat 200 ekor unta milik Abdul Muthalib bin Hashim. Pada waktu itu Abdul Muthalib adalah pemimpin Quraisy dan orang yang paling dihormati di Makkah. Melihat ancaman ini, Quraisy, Bani Kinanah, Bani Hudzail dan orang-orang yang berada di sekitar Tanah Haram sempat berkeinginan untuk melawan. Namun setelah mereka mempertimbangkan kekuatan pasukan Abraha, mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi pasukan sebesar itu. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk berperang. Sementara itu Abraha mengirim seorang utusan ke Makkah. Utusan itu bernama Hanathah al-Himyari. Tugasnya adalah memasuki kota Makkah dan menemui pemimpin mereka. Sebelum utusannya berangkat, Abraha memberi perintah dengan jelas. Carilah siapa pemimpin negeri ini, siapa orang yang paling dihormati di antara mereka. Kemudian sampaikan kepadanya pesan dariku. Katakan, Raja tidak datang untuk memerangi kalian. Aku hanya datang untuk menghancurkan rumah itu. Jika kalian tidak menghalangi aku dengan peperangan, maka aku tidak membutuhkan darah kalian. Tetapi jika ia tidak ingin memerangiku, bawalah ia menemuiku. Utusan itu pun berangkat menuju Makkah. Ketika ia sampai di kota Makkah, ia mulai bertanya kepada penduduk, siapakah pemimpin Quraisy? Siapakah orang yang paling dihormati di negeri ini? Orang-orang pun menjawab, pemimpin kami adalah Abdul Muthalib bin Hashim. Hanathah kemudian menemui Abdul Muthalib. Ia menyampaikan pesan Abraha persis seperti yang diperintahkan kepadanya. Setelah mendengar pesan itu, Abdul Muthalib menjawab dengan tenang, demi Allah kami tidak ingin memeranginya. Kami juga tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Ini adalah rumah Allah yang suci. Rumah ini juga rumah yang dibangun oleh kekasihnya, Nabi Ibrahim. Jika Allah hendak melindunginya, maka itu adalah rumah dan tanah sucinya. Namun jika Allah membiarkan antara dia dan rumah ini, maka demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankannya. Mendengar jawaban itu, Hanathah berkata, kalau begitu ikutlah bersamaku menemui raja. Ia telah memerintahkanku untuk membawamu kepadanya. Abdul Muthalib pun berangkat bersama utusan itu. Beberapa anaknya ikut menyertainya. Mereka berjalan menuju perkemahan pasukan Abraha. Setelah sampai di sana, Abdul Muthalib bertanya tentang seorang yang ia kenal. Namanya Dzunafar. Ia memang sahabat lama Abdul Muthalib. Orang-orang kemudian menunjukkan tempatnya. Namun ternyata Dzunafar berada dalam keadaan ditawan. Ia dibelenggu dan dipenjara oleh Abraha. Abdul Muthalib pun datang menemuinya. Wahai Dzunafar, apakah engkau memiliki cara untuk menolong kami dari musibah yang sedang menimpa ini? Dzunafar menjawab dengan jujur, apa yang bisa dilakukan oleh seorang tawanan di tangan seorang raja, yang setiap saat bisa saja membunuhnya pagi atau petang? Aku tidak memiliki kemampuan untuk menolongmu dalam urusan ini. Namun ada satu hal yang mungkin bisa dilakukan. Penggembala gajah milik Abraha bernama Unais adalah sahabatku. Aku akan mengirim pesan kepadanya. Aku akan menyampaikan kepadanya kedudukanmu dan memintanya agar memuliakan hakmu. Aku juga akan memintanya agar ia memohonkan izin kepada raja supaya engkau bisa menghadapnya. Jika ia mampu, mungkin ia juga bisa membantumu di hadapan raja. Abdul Muthalib berkata, itu sudah cukup bagiku. Dzunafar kemudian mengirim pesan kepada Unais. Ketika Unais datang, Dzunafar berkata kepadanya, wahai Unais, ini adalah Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Ia memberi makan manusia di dataran rendah. Bahkan hewan-hewan liar di puncak gunung pun merasakan kebaikannya. Sekarang raja telah merampas 200 ekor unta miliknya. Karena itu, mintalah izin kepada raja agar ia bisa menghadapnya. Dan bantulah ia semampumu di hadapan raja. Unais menjawab, aku akan melakukannya. Ia pun segera menemui Abraha. Di hadapan penguasa itu, Unais berkata, wahai raja, di depan pintu ada pemimpin Quraisy yang ingin menghadapmu. Dialah pemilik kafilah Makkah. Ia dikenal memberi makan manusia di dataran rendah. Bahkan hewan-hewan liar di puncak gunung pun
merasakan kebaikannya. Izinkanlah ia masuk menemuimu. Biarkan ia menyampaikan keperluannya kepadamu dan berbuat baiklah kepadanya." Abraha pun mengizinkan. Abdul Muthalib dipersilakan masuk. Riwayat menggambarkan bahwa Abdul Muthalib adalah seorang lelaki yang sangat berwibawa dan kehadirannya memancarkan kehormatan. Ketika Abraha melihatnya, ia langsung menghormatinya. Ia tidak ingin duduk lebih tinggi dari tamunya itu. Namun ia juga tidak ingin pasukan Habasyah melihat dirinya mendudukkan Abdul Muthalib di atas singgasana kerajaan. Karena itu Abraha turun dari singgasananya. Ia duduk di atas hamparan karpet. Kemudian ia mempersilakan Abdul Muthalib duduk di sampingnya. Setelah itu Abraha berkata kepada penerjemahnya, "Tanyakan kepadanya, apa yang ia inginkan dari raja?" Penerjemah itu menyampaikan pertanyaan tersebut. Abdul Muthalib menjawab dengan tenang, "Kebutuhanku kepada raja hanyalah satu, agar ia mengembalikan kepadaku 200 ekor unta yang telah diambil dariku." Ketika jawaban itu disampaikan kepada Abraha, ia terkejut. Ia berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya, ketika pertama kali aku melihatmu, aku sangat kagum kepadamu. Namun setelah aku mendengar perkataanmu, aku menjadi tidak lagi menghargaimu. Engkau berbicara kepadaku tentang 200 ekor unta milikmu, sementara engkau meninggalkan sebuah rumah yang menjadi agama bagimu dan agama nenek moyangmu. Aku datang untuk menghancurkannya, namun engkau tidak berbicara kepadaku tentang rumah itu." Mendengar ucapan itu, Abdul Muthalib menjawab dengan kalimat yang sangat terkenal, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan rumah itu memiliki pemilik yang akan menjaganya." Abraham menjawab, "Tidak ada yang dapat menghalangiku darinya." Abdul Muthalib berkata dengan tenang, "Itu urusan antara engkau dan dia. Sekarang kembalikanlah kepadaku unta-untaku." Akhirnya Abraha mengembalikan 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Setelah itu Abdul Muthalib kembali ke Makkah. Ia mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ia menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Kemudian ia memerintahkan mereka untuk keluar dari kota Makkah. Mereka diminta berlindung di puncak-puncak gunung dan di celah-celah lembah. Ia khawatir pasukan besar itu akan menimpakan bahaya kepada penduduk kota. Setelah itu Abdul Muthalib pergi menuju Ka'bah. Ia memegang cincin pintu Ka'bah. Beberapa orang dari Quraisy berdiri bersamanya. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka memohon pertolongannya agar melindungi rumah suci itu dari Abraha dan pasukannya. Sambil memegang pintu Ka'bah, Abdul Muthalib berdoa. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah, aku tidak berharap perlindungan dari siapapun selain darimu. Lindungilah rumahmu ini dari mereka. Sesungguhnya musuh rumah ini adalah musuhmu juga. Jangan biarkan mereka merusak rumahmu." Setelah berdoa di hadapan Ka'bah, Abdul Muthalib pun melepaskan pegangan tangannya dari cincin pintu Ka'bah. Kemudian ia bersama orang-orang Quraisy meninggalkan Makkah. Mereka naik ke puncak-puncak gunung dan berlindung di celah-celah lembah. Dari sana mereka menunggu apa yang akan dilakukan Abraha terhadap kota Makkah. Keesokan paginya, Abraha mulai mempersiapkan pasukannya untuk memasuki Makkah. Ia menata barisan tentaranya. Ia juga menyiapkan gajah yang dibawanya dalam pasukan itu. Nama gajah itu adalah Mahmud. Abraha sudah bulat tekadnya. Ia ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka mulai mengarahkan gajah itu menuju Makkah, tiba-tiba datang Nufail bin Habib al-Khatsami. Ia mendekati gajah itu. Lalu ia berdiri di sampingnya, memegang telinganya dan berkata, "Duduklah, wahai Mahmud. Kembalilah dengan selamat ke tempat asalmu, karena engkau sekarang berada di tanah suci Allah." Setelah mengucapkan itu, Nufail segera melepaskan telinga gajah tersebut. Gajah itu pun langsung berlutut di tanah. Pada saat yang sama, Nufail segera berlari menjauh. Ia berlari cepat hingga naik ke arah gunung. Pasukan Abraha mencoba memaksa gajah itu bangkit. Mereka memukulnya agar berdiri. Namun gajah itu tetap menolak bergerak. Mereka memukul kepalanya dengan kapak besar. Tetapi gajah itu tetap tidak mau bangkit. Mereka menusukkan alat tajam ke bagian tubuhnya agar ia berdiri. Namun tetap saja gajah itu tidak bergerak. Lalu mereka mencoba mengarahkannya kembali ke arah Yaman. Anehnya gajah itu langsung berdiri dan berlari. Mereka mengarahkannya ke arah Syam. Gajah itu kembali berjalan dengan cepat. Mereka mengarahkannya ke arah timur. Gajah itu bergerak tanpa menolak. Namun setiap kali mereka mengarahkannya menuju Makkah,
gajah itu kembali berlutut di tanah dan tidak mau bergerak sedikit pun. Pada saat itulah Allah mengirimkan kepada mereka burung-burung dari arah laut. Burung-burung itu datang berkelompok, bentuknya kecil. Setiap burung membawa 3 buah batu. Satu batu berada di paruhnya, 2 batu lainnya berada di kedua kakinya. Batu-batu itu kecil, kira-kira sebesar biji kacang, namun setiap batu yang mengenai salah satu dari mereka pasti menyebabkan kematian. Tidak semua pasukan terkena batu itu, tetapi siapapun yang terkena pasti binasa. Pasukan Abrahah pun dilanda kepanikan. Mereka melarikan diri. Mereka berebut kembali melalui jalan yang dahulu mereka lalui. Dalam kepanikan itu, mereka bahkan mencari Nufail bin Habib, berharap ia dapat menunjukkan jalan kembali menuju Yaman. Ketika Nufail melihat azab yang Allah turunkan kepada mereka, ia berkata, "Kemana kalian akan lari?" Sementara Allah sendiri yang mengejar, pasukan itu terus berlarian. Di setiap jalan mereka berjatuhan. Di setiap tempat singgah mereka mati bergelimpangan. Adapun Abrahah, tubuhnya mulai terkena penyakit yang mengerikan. Ia dibawa pulang oleh pasukannya menuju Yaman. Namun selama perjalanan, jari-jarinya mulai rontok satu demi satu. Setiap kali satu jarinya jatuh, luka itu mengeluarkan nanah dan darah. Keadaannya semakin memburuk. Ketika akhirnya mereka sampai di Sana'a, tubuh Abrahah sudah sangat lemah. Tubuhnya digambarkan seperti anak burung yang baru menetas. Dan tidak lama kemudian dadanya terbelah hingga jantungnya tampak. Disitulah akhirnya Abrahah mati. Demikianlah akhir dari pasukan yang datang dengan kesombongan untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka berangkat dengan pasukan besar, dengan senjata, dengan kekuatan yang pada saat itu tidak mampu dihadapi oleh bangsa Arab. Bahkan mereka membawa seekor gajah perang, sesuatu yang belum pernah dikenal dalam peperangan di tanah Arab. Namun pada akhirnya, bukan manusia yang menghentikan mereka. Allah sendiri yang menjaga rumahnya, tanpa pasukan manusia, tanpa peperangan, hanya dengan burung-burung kecil yang membawa batu-batu kecil. Peristiwa ini kemudian dikenal oleh bangsa Arab sebagai Tahun Gajah. Tahun yang kelak menjadi sangat penting dalam sejarah. Karena tidak lama setelah peristiwa inilah, lahir seorang anak dari Bani Hashim di kota Makkah, seorang anak yang kelak akan membawa cahaya bagi seluruh manusia. Jika kisah ini menambah pemahaman kita tentang perjalanan sejarah Islam, jangan lupa untuk subscribe Lentera Kisah agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya dari Sirah Nabawiyah yang kita susun langsung dari sumber-sumber klasik. Dan jika menurut kalian kisah ini menarik, silakan bagikan kepada yang lain. Karena seringkali satu kisah sejarah bisa menjadi jalan bagi seseorang untuk lebih mengenal perjalanan Islam dan Rasulullah.